Brothers and sisters, happy Sabbath. I am very privileged and honored to be with you today to worship the Lord together. Saudara-saudara sekalian, selamat Sabat, dan saya merasakan satu kesempatan istimewa untuk bisa bersama-sama berbakti dengan saudara-saudara sekalian. As we're facing the COVID situation, so I want to share with you a special topic, through the valley of the shadow of death. Nah, sementara kita menghadapi situasi COVID saat ini, saya ingin membagikan satu pekabaran tentang berjalan di dalam lembah kekelaman. So let's open with a word of prayer. Mari kita berdoa. Father, we thank you so much for giving us life and protection. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kami kehidupan dan penjagaan. As we come to worship you today, whether we continue to pray for your Holy Spirit to be present with us. Nah, sementara kami ingin menyembah Engkau, kami berdoa untuk keberadaan Roh Kudus supaya bersama dengan kami, to inspire us, to encourage us, and to transform us. untuk menginspirasi kami, untuk memotivasi kami, dan merubah kami. In the name of Jesus, amen. Dalam nama Yesus, amin. Today's world, everyone is facing with the COVID. Dan hari ini semua orang sedang berhadapan dengan situasi COVID. And we look at the figures of the increase of the deaths or the affected people. Dan kita bisa melihat dari data ini bahwa ada naiknya tingkat kematian daripada orang-orang. And people do the coronavirus, have the vaccination. Dan mereka juga melakukan vaksin untuk coronavirus ini. Even after fully vaccinated, people still get affected. Bahkan setelah divaksin tetap kena. So what shall we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? And no one seems to have a good answer for that. Dan seperti tidak ada orang yang mempunyai jawaban yang tepat untuk itu. And for a time, people try to find out where does it come from. Dan akhirnya sementara waktu orang mencoba mencari tahu ini datang dari mana. Of course, it broke out from Wuhan, China. Dan dia itu mulainya dari Wuhan, China. But 2 months earlier, in October 18, 2019, Tapi 2 bulan sebelumnya, di Oktober 2019, in New York, there is an event 201, a global pandemic exercise. di situ di New York ada satu event yang diadakan tentang Global Pandemic Exercise. Sponsored by the Hopkins University and Bill Gates. Disponsori oleh Universitas John Hopkins dan juga dengan Bill Gates. They issued a video of 12 minutes about talking about the coronavirus is coming. Dan membicarakan ada 12 menit video di situ bahwa akan ada coronavirus yang datang. And 2 months later, we had this outbreak from Wuhan. Dan 2 bulan setelahnya, wabah ini datang dari Wuhan. But they had another pandemic exercise. It's called CLADE-X. Tapi mereka juga ada satu pelatihan untuk pandemi yang namanya itu CLADE-X. Compared with coronavirus, CLADE-X is much more severe. Dan dibandingkan dengan corona, CLADE-X ini katanya lebih mematikan. Because according to this CLADE-X, they say it will cause 900 million deaths in the whole world. Dan menurut penelitiannya, CLADE-X ini bisa mematikan lebih dari 900 juta manusia di dunia ini. But one way or another, we know that the world is getting more and more unsafe. Tapi kita tahu bahwa dunia ini akan menjadi semakin tidak aman. As Christians, as Adventists, we know all the bad things Satan is the originator. Dan sebagai umat Advent kita tahu bahwa apapun itu, setan adalah yang merencanakannya. But this was not unknown to God. Tapi Tuhan tahu tentang hal ini. When Jesus was still on earth, Waktu Yesus masih di dunia, and his disciples asked him, what will happen at the end of the world? dan murid-muridnya bertanya apa yang akan terjadi di akhir zaman.
In Matthew chapter 24, verse 21 and 22, Jesus said, Di Matius 24 ayat 21 sampai 22, Yesus mengatakan, "For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time." sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu So akan... Jesus is saying at the end, before he comes, there will be great tribulation on this earth. Dan Yesus mengatakan di akhir zaman, sebelum dia datang lagi, akan ada satu kejadian yang besar, yang dahsyat, yang terjadi di dunia. In comparison, COVID-19 is nothing. Dan dibandingkan dengan coronavirus, COVID ini tidak ada apa-apanya. And that is a day not only mentioned in the New Testament, this day is mentioned at many places in the Old Testament. Dan bukan hanya di Perjanjian Baru saja, tapi hari-hari yang seperti ini juga dijelaskan di Perjanjian Lama. And we will see one quote from Joel chapter 2, verse 2. Dan kita bisa melihat satu kutipan dari Yoel 2 ayat 2. Because that is a day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness. Di situ ada satu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. As the morning spread upon the mountains, a great people and a strong, there has not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the ears of many generations. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. It gives the same idea. That is a day, the great tribulation that has never been had before. Dan di sini memberikan gambaran ada satu hari kesusahan di mana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. So when will this tribulation appear, and how should we prepare for that, and where can we go to find protection? Jadi kapan hari masa kesusahan ini akan datang? Apa yang harus kita persiapkan untuk masa itu, dan bagaimana kita bisa mencari perlindungan? Now, with this background, we need to study when and where this will happen. Jadi dengan latar belakang ini, kita harus mencoba untuk belajar kapan dan di mana ini akan terjadi. Daniel chapter 12 give us the timing. Daniel 12 memberikan kita waktu untuk hal itu. And it says, at that time, and the great prince, which stands for the children of thy people. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. So when will this time of trouble come? Jadi kapan masa kesusahan besar ini akan datang? At the time when Michael will stand up. Adalah pada saat Mikael berdiri. After Michael stands up, then there will be a time of trouble. Setelah Mikael berdiri, maka masa kesusahan besar akan datang. But right after that, thy people shall be delivered, and everyone that shall be found written in the book of life. Tetapi pada waktu itu datang, bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapatinya tertulis dalam kitab itu. So here we have three events connected together. Jadi di sini kita lihat ada 3 peristiwa yang terhubung satu sama lain. Michael stands up. Mikael berdiri, The time of trouble. masa kesusahan, And then the deliverance of the people. dan penyelamatan pada umat-umat manusia. So the important thing now is to find out when will Michael stand up. Jadi yang penting buat kita ketahui saat ini adalah kapan Mikael itu berdiri. In Daniel chapter 7, verse 13 and 14, it gives us the idea when Michael will stand up. Dan di Daniel 7 ayat 13 sampai 14 memberikan kita satu gambaran kapan Mikael akan berdiri.
The only difference is that in chapter 7, it is not Michael, but the Son of God. Di Daniel 7 perbedaannya di sini adalah itu bukan Mikael, tapi di sini ditulis adalah anak manusia. So can you read Daniel 7, 13 and 14? Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. So we can see there are two stages of event. Jadi di sini kita lihat ada dua tahapan peristiwa. First, that the Son of Man is brought to the nations. Jadi yang pertama adalah anak manusia dibawa kepada yang lanjut usia. And after he finished his work before the Ancient of the Days, Dan sebelum selesai semua pekerjaannya di hadapan yang lanjut usia, then he was given him the dominion, glory, and the kingdom. dan kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. And we understand when he was brought to the Ancient of the Days, Dan pada saat anak manusia dibawa di hadapan yang lanjut usia, and he was brought to the investigative judgment that is happening in heaven. dan di situ dia dibawa kepada pengadilan pemeriksaan yang sedang terjadi di surga. And in a few verses earlier, chapter 9 and 10, Dan di ayat sebelumnya, di Daniel 7 ayat 9 sampai 10, we saw that the Ancient of the Days was sit on the judgment seat. dan di sini kita lihat yang lanjut usianya itu sedang duduk di tahta pengadilan. Thousands of angels are before him, Dan ada ribuan dan ribuan malaikat di hadapannya. and the books were opened. Dan buku-buku pun terbuka, And that is the scene of the investigation in heaven. dan itu adalah situasi daripada pengadilan pemeriksaan di surga. And in Daniel chapter 8 is also indicating what will happen after the investigation finishes. Dan di Daniel 8 ayat 13 sampai 14 juga mengindikasikan apa yang akan terjadi setelah pengadilan pemeriksaan selesai. Please read in Bahasa. Daniel 8 ayat 13 sampai 14. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Now in Daniel 7, the books is open to make judgment of the righteous to decide who is able to come to the kingdom of God. Dan di Daniel 7 dijelaskan bahwa itu ada pengadilan untuk menentukan siapa dari orang-orang yang benar ini yang layak untuk dibawa masuk di hadapan Allah. As we just see in Daniel chapter 7:13, the Son of Man was brought into the most holy place to participate in the investigative judgment. Dan seperti yang kita sudah baca di Daniel 7 ayat 13, di mana anak manusia dibawa ke dalam bilik maha suci di surga untuk melakukan proses pengadilan pemeriksaan. When he was brought in as the Son of Man. Pada saat dia dibawa masuk sebagai anak manusia. As a high priest. Sebagai imam besar. To intercede for his people. Untuk menjadi perantara bagi umat-umatnya. And we see in verse 14. Dan kita lihat di ayat 14. It was given a dominion and the glory. Dia pun diberikan kekuasaan dan kemuliaan. That means that his role changed. Artinya perannya berubah. His role changed from the high priest to a king. Perannya berubah dari imam besar menjadi raja. And it is after he become the king, then he can take action.
Dan setelah dia menjadi raja, baru dia bisa mengambil satu keputusan. He can take action to punish the wicked and to take his people back to heaven. Mengambil keputusan untuk membinasakan orang-orang jahat dan membawa umat-umatnya ke surga. But in Daniel chapter 7, there was no time that is telling to us. Tapi di Daniel pasal yang ke-7 tidak diberitahukan waktu kapan itu kepada kita. So in Daniel 8, a question is raised, when will you punish the wicked? Dan di Daniel pasal ke-8 baru ada pertanyaan yang muncul, kapan hal ini akan terjadi di mana orang-orang jahat akan dihukum? And that is the question in Daniel 8 verse 13. Dan itulah pertanyaan di Daniel 8 ayat 13. The answer given is that until 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Dan jawabannya adalah sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. So we can see in this diagram that after 2300 days, for a period of time, for the investigative judgment, then when it's done, the sanctuary shall be cleansed. Dan bila kita lihat dari diagram ini, setelah periode 2300 petang dan pagi, baru Allah akan memulai pengadilan pemeriksaan itu. When the process is finished, the sanctuary shall be cleansed. Dan setelah proses pengadilan pemeriksaan itu selesai, maka tempat kudus itu akan dibersihkan. Now, we understand the study of the 2300 days, how it gets started, when it will end. Dan kita telah belajar tentang nubuatan 2300 petang dan pagi, kapan itu dimulai dan bagaimana dan kapan itu akan berakhir. For many Adventists, we read from chapter 9. Dan untuk kebanyakan umat Advent membaca dari pasal yang ke-9. So we can understand the beginning of the 2300 days prophecy. Dan kita bisa mendapatkan awal daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. And dated 457 BC, and we will find it ending at 1844. Dan itu dimulai di 457 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 1844. In other words, starting from 1844, that investigative judgment will start in heaven. Artinya, setelah 1844, pengadilan pemeriksaan akan dimulai di surga. And then now it is still going on. Dan sekarang ini akan terus berlanjut. But when it's come to an end, the sanctuary shall be cleansed. Tapi pada saat proses ini akan berakhir, maka tempat kudus akan dibersihkan. The probation will finish. Dan masa percobaan itu pun akhirnya berakhir. Then that is the time that Michael stand up. Dan itulah waktu di mana Mikael akan berdiri. Because he is now a king. Karena sekarang ia adalah raja. The Bible give us further description in Revelation 8. Dan Alkitab pun memberikan deskripsi tambahan di Wahyu pasal 8. It shows what will happen when probation closes. Dan itu menunjukkan apa yang akan terjadi pada saat masa percobaan itu selesai. The incense, the golden censer will be pulled down. Kemenyan itu akan dicurahkan ke bumi. And that indicating the close of the prayers. So no more prayers will be sent to the most holy place. Dan itu menandakan bahwa tidak akan ada lagi doa-doa yang bisa disampaikan ke surga. Intercession closes. Tidak akan ada lagi perantaraan dan itu telah ditutup. And at this point, Michael stands up. Dan pada saat ini Mikael berdiri. So now let's review what we just learned. Jadi sekarang kita akan review ulang apa yang telah kita pelajari. At the end of 2300 days, di akhir daripada 2300 petang God will start a process of investigation in heaven. Dan Tuhan akan memulai pengadilan pemeriksaan di surga. Which is the important event in the end time. Yang mana itu adalah satu peristiwa yang sangat penting di akhir zaman. When that process come to an end, pada saat proses itu akan berakhir, the sanctuary in heaven shall be cleansed. Dan tempat kudus di surga akan dibersihkan. Probation also closes. Dan pintu kasihan pun akan ditutup.
Michael stands up. Dan Mikael berdiri. That is after that time. Dan setelah waktu itu, maka Yesus akan datang. So these messages in the book of Daniel give us a specific order. Dan di dalam pesan ini di buku Daniel, ini dijelaskan secara spesifik tahapannya. To tell us when the time of trouble would come and how can we be prepared. Untuk menunjukkan kepada kita kapan masa kesusahan akan tiba dan bagaimana kita harus bersiap-siap. In the third angel's message, Di dalam kabar malaikat yang ketiga, God also give through the third angels, God cry out loud. dan melalui malaikat yang ketiga, Tuhan berseru dengan suara nyaring. If any man worship the beast and his image and they receive his mark in his forehead or in his hand. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Shall drink wine of the wrath of God, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. So here you can see the wrath of God without mixture, Dan di sini kita bisa melihat murka Allah tanpa ada campuran. without mixture of mercy, just justice. Tidak ada campuran akan kemurahan dan keadilan. Because the mercy of God was drawn from the earth. Karena kemurahan Allah itu ditarik dari bumi. Probation closes. Dan pintu kasihan pun telah ditutup. So we know that this is a problem. The great tribulation will come, but to whom is the tribulation comes? Dan ini adalah masalahnya, akan ada masa kesusahan besar yang datang, tapi kepada siapa masa kesusahan besar ini akan The ditujukan? third angel's warning is that if anyone has the mark of the beast on their head, they will receive this wrath of God. Dan dikatakan oleh malaikat ketiga, pada saat mereka menerima tanda binatang itu, mereka akan menerima murka Allah. The wrath of God is poured out in the 7 last plagues. Dan murka Allah itu akan dicurahkan di dalam 7 malapetaka. But the 7 last plagues pour out on who? Tapi 7 malapetaka terakhir ini akan dicurahkan kepada siapa? The Bible said there will be the man who had the mark of the beast upon them, which worship his image. Dan Alkitab mengatakan itu akan dicurahkan kepada orang yang mempunyai tanda binatang dan menyembah kepada patungnya. So yes, there will be a great tribulation coming to this world, Ya, jadi ada akan masa kesusahan besar yang datang ke bumi ini. which the coronavirus, the COVID-19 is nothing. Yang mana COVID-19 ini nggak ada apa-apanya. But that great tribulation is not for everyone. Tapi masa kesusahan besar itu bukan untuk semua orang. It is coming only upon those who had the mark of the beast. Itu hanya akan datang kepada mereka yang mempunyai tanda binatang. Only those who worship his image. Hanya untuk mereka yang menyembah tanda patungnya itu. So as we are promoting vaccines today, Jadi pada saat kita mempromosikan vaksin hari ini, sometimes it give us protection. mungkin itu akan memberikan kita Sometimes it proteksi. doesn't. Kadang-kadang itu juga tidak memberikan proteksi. Those who are fully vaccinated can still be affected by COVID-19. Yang sudah divaksin seluruhnya juga masih bisa terinfeksi COVID-19. But the protection God give us, well, it is the best vaccination for the coming trouble. Tapi proteksi yang diberikan Allah kepada kita adalah proteksi terbaik untuk kesusahan besar yang akan datang. And if we reseal the seal of God on our forehead, Dan jika kita mempunyai materai Allah di dahi kita, we will be fully protected. kita akan bisa dijaga seutuhnya. The coming tribulation will have nothing to do with us. Dan karena masa kesusahan besar itu tidak akan ada hubungannya dengan kita sebagai umat Allah. The coming tribulation will not harm us. Dan masa kesusahan yang besar itu tidak akan bisa melukai kita. As Seventh-day Adventist Church, we are proclaiming the three angels' messages.
Dan sebagai umat gereja Masih Advent hari ke-7, kita mau mengabarkan pekabaran 3 malaikat. But these 3 angels are working with the other 4 angels. Tapi ketiga malaikat ini juga bekerja sama dengan malaikat yang keempat. The 4 angels are holding the winds of the earth. Dan ada 4 malaikat yang sedang menahan 4 penjuru angin. So the earth can have some temporary peace. Jadi bumi ini bisa merasakan satu kedamaian yang sementara. So the 3 angels can do their work. Supaya ketiga malaikat ini bisa melakukan tugas mereka. So the 4 angels plus 3 angels, there are 7 angels. Jadi ada 4 malaikat ditambah 3 malaikat, totalnya ada 7 malaikat. Some wonder why you have 7 churches. Dan mungkin ada yang berpikir, kenapa kita ada 7 jemaat? You have 7 seals. Ada 7 materai. You have 7 trumpets. Ada 7 sangkakala. You have 7 plagues. Ada 7 malapetaka. But why only 3 angels? Tapi mengapa hanya 3 malaikat? No, there are 7. Dan rupanya ada 7 malaikat. Because the 3 angels are working with these 4 angels. Karena yang 3 malaikat itu bekerja bersama dengan 4 And malaikat they are lainnya. seeing and choosing the people who will receive the seal of God. Dan mereka sedang melihat dan mencari orang yang sedang dimateraikan oleh materai Allah. Those who receive the seal of God are the 144,000. Dan mereka yang menerima materai Allah adalah yang 144.000 itu. They will stand upon the mountain of Sinai with the Lamb. Dan mereka akan berdiri di atas gunung-gunung itu dengan anak domba Allah. The seal of God is a sign for the protection. Materai Allah adalah tanda daripada penjagaan yang akan mereka terima. But when Michael stands up, Tapi pada saat Mikael berdiri, he will pour the wrath of God upon the wicked, dia akan mencurahkan murkanya kepada orang-orang jahat, upon those who will have the mark of the beast on them. kepada mereka yang mempunyai tanda binatang di dalam diri mereka. So what mark you have on your forehead? Jadi tanda apa yang kita akan punya di dahi kita? Indicating where do you get your protection? Dan di mana kita akan mendapatkan penjagaan kita? If you have the seal of God on you, Kalau kita punya materai Allah di dahi kita, you're going to God for protection. kita pergi kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. If you receive the mark of the beast on your forehead or on your hands, Tapi kalau kita menerima tanda binatang di dahi ataupun di tangan, you are seeking the protection from Satan. kita sedang meminta perlindungan kepada setan. And both group will go through the tribulation. Dan kedua kelompok ini akan bersama-sama melewati masa kesusahan besar. But those who have the seal of God will be fully protected. Tapi yang mempunyai materai Allah akan dilindungi seutuhnya. Now, upon this time that no one have ever seen anything like this before. Dan sampai pada waktu ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat hal seperti ini. And even Noah, Daniel, or Job were among them, they can only be saved by their own righteousness. Dan bahkan Ayub ataupun Daniel, mereka itu hanya bisa diselamatkan oleh kebenaran yang mereka punya. They cannot save their own children, daughters or sons. Mereka tidak bisa menyelamatkan anak-anak mereka. In other words, each one of us will stand before God individually. Artinya, setiap masing-masing dari kita akan berada di hadapan Tuhan dan bertanggung jawab masing-masing. At this time, we need the Lord even more. Dan pada saat ini kita sangat membutuhkan Tuhan lebih banyak lagi. And there is a psalm that everyone likes. Dan ada satu Mazmur yang semua orang sukai. Psalm 23. Mazmur 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He makes me lie down in green pastures. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. He leads me beside still waters. Ia membimbing aku ke air yang tenang. He restores my soul. Ia menyegarkan jiwaku. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yes, though I walk through the
shadow of death, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, I will feel no evil. aku tidak takut bahaya. His rod and his staff still comfort me. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. He prepares a table before me in presence of enemies. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, My cup runs over. dan pialaku penuh melimpah. Surely goodness and the mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Many of us can memorize this psalm, Banyak dari kita yang bisa menghafalkan Mazmur ini. but what specific time does this psalm refer to? Tapi kepada waktu yang mana yang spesifik yang ditujukan oleh Mazmur ini? This psalm applies to all generations, Dan Mazmur ini bisa diaplikasikan kepada semua generasi. but it seems like it applies specifically to a time when there's nothing available. Tapi sepertinya ini ditujukan untuk satu waktu spesifik di mana tidak akan ada satu bantuan di situ. And let me suggest it applies specifically to the time of trouble, to the time of great tribulation. Dan saya akan menyarankan untuk melihat ini, bahwa ini adalah ditujukan untuk satu spesifik waktu, yaitu pada masa kesusahan besar. Let us read this again. Mari kita baca ini kembali. The Lord is my shepherd, I shall not be want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. So this is talking about at a time that when there is nothing, but the Lord shall provide for me. Jadi ini adalah waktu di mana kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan yang akan menyediakan. Upon today, the world is still provided many things, Dan hari ini dunia masih memberikan kita banyak hal. but there will be a time they cannot find anything. Tapi akan ada waktu di mana orang-orang tidak bisa mencari apa-apa. And because they try, they now forsaken the word of God. Dan saat itu mereka mencari, tapi mereka telah meninggalkan firman Allah. And they will go everywhere, but couldn't find the word of God. Tapi mereka akan mencoba mencari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukan firman Allah. And if we read Revelation, the 7 last plagues, Dan pada saat kita lihat 7 malapetaka di buku Wahyu, and you can see there will be not much food available anymore on this earth. dan kita bisa lihat tidak akan ada banyak makanan yang tersisa di bumi ini. And that is the time that we need the Lord for his support. Dan itu adalah waktu di mana kita membutuhkan untuk support dari Tuhan. When the wicked are suffering from the great tribulation, Pada saat orang-orang jahat akan menjalani masa kesusahan itu, the great last plagues, di malapetaka besar yang terakhir itu, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. God will see his people and meet their needs. Tuhan melihat akan umatnya dan memberikan kebutuhan mereka. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. When the world turned away from God's law, Waktu dunia ini berbalik daripada hukum-hukum Allah, the righteous are still walking in the paths of righteousness umat-umat Allah terus berjalan di jalan kebenaran for God's glory. untuk kemuliaannya. And now this one verse is more specific than any other verses in this psalm. Dan di ayat ini lebih yang paling spesifik daripada semua ayat di buku Mazmur. Through the valley of the shadow of death, Dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, I will fear no evil. aku tidak takut bahaya. Now notice, this is only the shadow of death. Dan kalau kita perhatikan, ini hanya bayangan daripada kematian.
This is not real death. Ini bukan kematian yang sebenarnya. Now, up to this point, Dan sampai tahap ini, when there is a death, there's a real death. kalau sekarang kita mati ya itu mati. All through this time from Abel until today, Dari zaman Habel sampai hari ini, God's people were persecuted, umat Allah selalu dianiaya. many martyred, Banyak yang menjadi martir. many were put to death for his sake. Banyak yang harus mati oleh karena namanya. And just recently, I received a call from China. Baru saja saya menerima satu telepon dari Cina. A sister was sentenced for 12 years simply because he organized the church. Dan ada satu saudari kita yang harus dipenjara 12 tahun hanya karena dia mendirikan gereja. So the persecution is real. Dan penganiayaan itu nyata. But in that day, Tapi pada waktu itu, the death will only be a shadow. It's not real. kematian hanyalah bayangan, bukanlah kematian yang sesungguhnya. That only happens after the close of probation. Dan itu hanya terjadi pada saat pintu kasihan sudah tertutup. Now, all through this time, the enemies try to destroy God's people. Dan sementara sejauh ini, musuh kita mencoba untuk membinasakan But umat God Allah. will keep them from that hour. Tapi Tuhan akan menjaga mereka pada masa itu. And they will not be killed at this time Dan mereka tidak akan terbunuh pada saat itu. because their time has gone. Karena waktu mereka sudah habis. The blood shall not yield any good harvest anymore. Darah-darah yang tertumpah oleh orang-orang benar ini tidak akan lagi menghasilkan tuaian-tuaian yang baik pada masa ini. Their fidelity will not be a testimony to convince others of the truth anymore. Kesetiaan mereka tidak akan menjadi satu hal untuk meyakinkan orang lain akan kebenaran. So God will not let them suffer death anymore. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk merasakan penderitaan lagi. The psalmist said, in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. Dan kata pemazmur, pada saat masa kesusahan, ia akan melindungi aku. In the secret of his tabernacle shall he hide me. Dan di dalam kemah kudusnya, ia akan menyembunyikan aku. 1,000 shall fall, Dan ribuan orang akan jatuh, but God will protect his people. tapi Tuhan akan menjaga umatnya. And we read from Psalms 127. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 127, The Lord is thy keeper. Tuhanlah penjagamu. The Lord is thy shade upon thy right hand. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy souls. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. So we can see 1,000 shall fall before us, but God protects his people. Jadi kita lihat ribuan orang akan jatuh di hadapan kita, tapi Tuhan terus melindungi umat. After probation closes, Setelah pintu kasihan ditutup, after Michael stands up, setelah Mikael berdiri, even the enemy want to kill God's people, bahkan musuh-musuh itu mau membunuh umat-umat Allah, but God will protect them. tapi Tuhan akan melindungi mereka. They will only walk through the valley of the shadow of death, Mereka hanya akan berjalan melalui bayangan daripada kematian. because God will not allow them to die anymore. Karena Tuhan tidak akan lagi membiarkan mereka mati. So Psalm 23 applies only to the time of trouble. Jadi Mazmur 23 ini sangat dekat hubungannya diaplikasikan untuk masa kesusahan besar. Because before that time, all people go through the real death. Karena sebelum masa itu, semua orang melewati masa mati ya mati betulan. What the
The Great Tribulation is a time that the death will not fall upon God's people. Tapi masa kesusahan besar adalah masa di mana kematian tidak akan menimpa umat Tuhan. That is the time that even though we will go through this valley of the shadow of death, I will fear no evil. Itulah masa di mana pada saat sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. And the next verse is even more interesting. Dan ayat selanjutnya itu lebih menarik lagi. It says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anointed my head with oil, my cup overflows. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. We understand the oil representing the Holy Spirit. Kita mengerti bahwa minyak itu melambangkan Roh Kudus. When the enemies are suffering from disaster, Pada saat musuh-musuh kita sedang mengalami penderitaan karena bencana, but God set a table before me in the presence of the enemies. tapi Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. He provided food for my sustenance. Dia memberikan makanan untuk kehidupan kita. Now he even anointed my head with oil. Bahkan Tuhan mengurapi kepala kita dengan dengan So what does minyak. that mean? Jadi apa artinya itu? Now we know when we were baptized Kita tahu waktu kita dibaptis and the Holy Spirit gave us a new birth. dan Roh Kudus memberikan hidup baru. When we are into the church, Waktu kita di dalam gereja, the Pentecostal, the early rain can fall upon us. hujan awal itu turun. Roh Kudus itu akan tercurah seperti pada masa Pentakosta. But at this time, Tapi pada saat ini, in the time of trouble, di masa kesusahan besar, God will pour out his oil, his Holy Spirit again on me. Tuhan akan mencurahkan lagi Roh Kudusnya kepada kita. So what is that Holy Spirit? Jadi itu Roh Kudus apa? It is the latter rain. Itu adalah hujan akhir. The latter rain is poured upon those who are perfect in God's sight. Dan hujan akhir itu akan dicurahkan kepada umat-umat Allah yang sempurna di hadapannya. When will the latter rain pour down? Kapan hujan akhir itu akan dicurahkan? Acts 3:19 tells us. Kisah 3 ayat 19 menyatakannya kepada kita. Repent and be converted, Karena itu sadarlah dan bertobatlah, so that your sins will be wiped out. supaya dosamu dihapuskan. Our sin will be wiped out when the sanctuary is cleansed. Dosa kita akan dihapuskan pada saat bait suci dibersihkan. And then it says, after that, the refreshing from the Lord, from the presence of the Lord would come. Dan dikatakan setelah itu maka waktu penyegaran dari Allah akan datang. What is the refreshing of the presence of the Lord comes? Apa itu artinya waktu penyegaran dari Tuhan itu? That is the latter rain. Itu adalah hujan akhir. So Acts 3:19 tells us, after my sin is wiped out, after the sanctuary is cleansed, then the latter rain will fall. Jadi kisah 3 ayat 19 mengatakan kepada kita, setelah dosa kita dihapuskan, setelah bait suci itu dibersihkan, barulah hujan akhir akan dicurahkan. So the latter rain will fall that I will be protected. Jadi hujan akhir akan dicurahkan supaya kita akan dilindungi. God will change our body just like he changed Jesus on the mountain of transfiguration. Tuhan akan mengubahkan tubuh kita sama seperti Tuhan telah mengubahkan tubuh Yesus. So we can see the second coming of Jesus. Supaya kita bisa melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Otherwise, with our flesh and the bones and the blood, and we cannot see Jesus, flesh and the blood. Karena kalau dengan kita punya tubuh sekarang dengan daging dan darah kita saat ini, kita tidak bisa melihat Yesus. But the latter rain will prepare for the second coming and for the translation. Tapi hujan akhir akan melindungi kita, menyiapkan kita untuk
kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita diangkat ke surga. What a blessing. Suatu berkat yang luar In biasa. the time of trouble, we have God to comfort us, to be present with us. Dan di saat masa kesusahan besar, kita punya Tuhan yang akan mendukung dan melindungi kita. And the next verse said, I will be in his temple forever. Dan ayat terakhir dikatakan, aku akan tinggal di dalam rumah Allah selamanya. It says, I will follow him all my life. Dan dikatakan, aku akan mengikuti engkau sepanjang hidupku. It does not say that I will experience death. Itu tidak mengatakan saya akan merasakan kematian. Because for those who will go through the great tribulation, Karena untuk setiap orang yang melewati masa kesusahan besar, death will not harm them. Kematian tidak akan menjadi bagian dari mereka. They will see Jesus coming alive. Mereka akan melihat kedatangan Yesus kedua kali. And after that, Sambil they hidup. will be translated and go to heaven to live in the temple of God forever. Setelah itu mereka akan diangkat ke surga dan hidup di bait Allah di surga. So today, even if we are facing with coronavirus, with different crises, Jadi walaupun hari ini kita berhadapan dengan coronavirus dan krisis lainnya, but we need to remain faithful to the Lord. tapi kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Because we know there will be even more greater tribulations coming. Karena kita tahu akan lebih banyak lagi malapetaka yang akan datang di depan kita. If we remain faithful, Jika kita tetap setia, and we will receive the latter rain. kita akan menerima kecurahan Roh Kudus. And God will help us go through the great tribulation. Dan Tuhan akan membantu kita untuk melewati masa kesusahan besar. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Even though I will go through the valley of the shadow of the death, Sekalipun aku harus berjalan melewati lembah kekelaman, I will not fear. aku tidak akan takut. No evil will harm us. Setan tidak bisa melukai kita. What a great blessing. Satu berkat yang luar But biasa. we should not have fear in us, Kita tidak perlu punya ketakutan dalam diri kita. because God will protect us. Karena Tuhan akan melindungi kita. Our only challenge today Pergumulan kita hari ini, is that we need to remain faithful. yaitu kita harus tetap setia. No matter what happens, Apapun yang terjadi, let us be faithful to the Lord. marilah kita tetap setia kepada Tuhan. And he will protect us. Dan Tuhan akan melindungi kita. And Jesus is coming. Yesus akan datang, Even though there will be great tribulation, but that is for the wicked. walaupun akan ada masa kesusahan besar yang datang, tapi itu untuk orang-orang jahat. Michael will protect his own people. Mikael akan melindungi umat-umatnya. Let's bow our head. Mari kita berdoa. Father, we thank you so much for your promise Bapa di surga, kami bersyukur karena janji-Mu. that you will protect your people during the time of trouble. Bahwa Engkau akan melindungi umat-umat-Mu pada saat masa kesusahan besar. To let no death to harm them. Dan tidak akan ada kematian yang akan datang kepada mereka. And you provide everything they need. Dan Engkau akan menyediakan apapun yang mereka butuhkan saat ini. 1,000 shall fall, but I will stand. I will be safe in the shelter of God. Beribu-ribu orang akan jatuh, tapi aku akan terlindung di dalam penjagaan Tuhan. Father, when there are crises in this world, Ya Tuhan, pada saat ada krisis di dunia ini, help us to exercise our faith and dependence on you. bantu kami untuk melatih iman kami dan bergantung kepadamu. Because it is in you that we find the rest and the peace, Karena hanya di dalam Engkau kami dapat mendapatkan kedamaian protection, and eternal life. dan kehidupan kekal. We thank you. We pray in the name of Jesus. Kami berterima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin.